Ya. Terima kasih sudah menunggu. Kita mulai ya untuk kuliahnya. Oke. Semoga semuanya sehat. Mohon maaf nih kelas pagi. Saya gabung di kelas malam gitu. Karena ada keperluan tadi pagi. Saya mau nanya untuk kelas pagi. Kalau kuliahnya malam hari seperti ini, keberatan nggak ya? Ada yang keberatan? Enggak juga sih Pak, tapi tergantung mahasiswanya. Takutnya mereka ada yang keberatan, ada yang enggak. Gitu. Yang lain gimana? Tapi kalau bisa jangan kemalaman sih Pak, kayak Kemalaman. lupa. Oke. Oke, kalau gitu nanti saya coba. Saya kebetulan jam 7:30 juga ada ngajar kelas gitu. Nanti saya coba switch saja. Mungkin. Kalau yang kelas malam, sesi 1-2 ada kelas nggak ya? Ada, Pak. Ada ya? Kelasnya apa ya, kalau boleh tahu? Ada, Pak. Pak Noval, Pak. Pak Noval ya? Oh, barusan kuliah sama Pak Noval? Iya, Pak. Begitu Iya, ya? Pak. Oh, oke. Ya, nanti saya coba ngobrol dengan Pak Noval. Apakah dimungkinkan kalau kita switch waktunya gitu ya? Teman, ya kalau semua kita bisa di satu waktu yang bersamaan sih saya bersyukur sekali. Jadi nggak perlu mengajar 2 kali di hari yang sama gitu ya. Oke. Ya nanti kita bahas lah. Misalnya di grup aja kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke, ya untuk hari ini, berhubung ini juga udah agak cukup malam. Insya Allah kita nggak terlalu detail dan panjang gitu ya. Kita akan bahas sedikit mengenai, kita balik lagi ke bagian awal. Kebetulan kemarin saya sempat lihat ada satu YouTube gitu ya. Kita lihat YouTube bersama-sama mengenai proses pembuatan kapal lah ya, proses pembuatan kapal tapi secara prosedurnya gitu ya. Secara prosedurnya. Kita lihat bareng-bareng aja ya. Kita lihat bareng-bareng. Oke, ini sebentar. Ya, oke. Semoga di sini sudah kelihatan. Ini adalah proses pembuatan kapal dari Marine Insight. Oke, Marine Insight. Oke, saya mau bertanya di sana ke saya mau bertanya tadi suaranya di sana kedengaran nggak ya? Kedengaran? Kedengaran, Mbak. Para dari videonya. Oke. Terima kasih. For example, in the automobile industry, cars of a particular model or design are produced on an since every product of a certain design is similar to the other. Oke. Intinya di sini membicarakan bahwa kalau pembuatan kapal itu sangat jauh berbeda dengan pembuatan mobil ya. Jadi kalau di pembuatan kapal itu adalah Bang. Oke, kalau di pembuatan kapal itu dia custom ya. Jadi bedanya kalau di pembuatan mobil, semua kita mobil Avanza gitu ya. Mobil Avanza, maka semua partnya itu mau kita buat 1000 mobil, semua partnya sama, semua joknya sama, ukuran dari hampir semuanya hampir sama lah, semuanya nggak ada yang berbeda ya biasanya. Tapi kalau kapal, kita bisa katakan kapal itu jarang sekali kita nemuin kapal yang sama ya. Jarang sekali kita nemuin kapal sama. Kecuali kapal itu mau dibuat masif kayak buat perang gitu, mungkin bisa jadi sama gitu ya. Tapi kalau kapal itu saya jarang sekali nemuin kapal yang benar-benar sama. Pasti satu dengan lainnya ada yang berbeda. Dari ukuran decknya, ukuran loadnya, ukuran semuanya dibuat custom gitu. Biasanya seperti itu ya. Makanya ini yang membedain antara pembuatan kapal dengan pembuatan manufaktur kayak mobil. Jadi memang dia custom dibuat sesuai dengan permintaan gitu ya. Saya lanjutin ya. Every ship is based on the owner's requirement. Hence,
Even if the basic hull design may be the same, Mhm. the dimensions, capacity, and systems used in one ship may be very different from another. Ya, jadi memang bisa berbeda satu The dengan lainnya ya. process is generally divided into a sequence, which we will see in this video. Oke, ini adalah sekuen-sekuennya yang ada. Jadi ada procurement, ada penyimpanan pelat, surface preparasi. Terus ini adalah straightening atau yang kita bahas kemarin, cara meluruskannya ya. Dan priming sama dyeing itu setelah diluruskan pelat-pelatnya dia dicat dasar lah, semacam cat dasar biar nggak cepat korosi. Oke. Dan lagi sebagainya kita akan kita lihat pembahasannya di sini ya di video ini. But before that, please do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Procurement of material. Oke, pengadaan material. Signed between the client and the shipyard, and the detailed design has been carried out. The material. Oke, ini pengadaan material. Jadi ada pihak-pihak yang tadi udah disebutkan untuk mengadakan materialnya. Dari si ownernya, dari si shipyardnya, dan sebagainya. Desain awal sama sebagainya. Nah, di situ setelah desainnya udah oke, diadakanlah material-materialnya ya. Kita bilang di sana namanya procurement. Materials specified by the design is procured by the tendering department of the shipyard. Oke, oleh departemen tender. Already specifies the type of materials required for each part of the hull, the thicknesses, and the grade of steel. Oke, jadi ini bergantung dengan tipe materialnya, ketebalannya, dan kualitas dari bajanya, grade steelnya, kualitas dari bajanya. Storage of plates. Oke, cara penyimpanan dari pelat. Once the steel plates are procured by the shipyard, they are stored in the stockyard. Oke, ini di stockyard, jadi cara nyimpannya ya gitu bisa besar dan panjang sekali stockyard seperti ini. Ruangan terbuka gitu ya. Walaupun kalau semua bisa ditutup juga lebih baik gitu. Cuman biasanya ruangannya terbuka. Plates of different thicknesses and grades are available in standard dimensions. Oke, habis itu biasanya dipotong-potong dan sebelum dipotong-potong juga dikasih nama gitu ya, dikasih plakat tertentu. There are usually two positions of stowing plates: vertical stowage and horizontal stowage. Many modern shipyards carrying out multiple projects also practice methods of plate stowing scheduling at the same time. In this method, jadi kalau cara nyimpannya juga bermacam-macam. Jadi ada cara penjadwalannya biar bisa tahu mana yang sesuai dengan proyek. Ini mungkin pelajaran mengenai proyek di kapal. Dalam ini mungkin dibahas lebih dalam oleh Bu Nidia ya. Bu Nidia mengajarkan hal ini yang lebih dalam biasanya seperti itu. Ini sekedar pengetahuan di awalan aja ya. Lanjut. each plate is marked with the project it has been designated to, and they are stored in an order that is synchronous with the working schedule or the master plan of the ship. Oke, jadi intinya setiap plat di marking atau ditandai sesuai dengan proyeknya ya di sini. Dan kadang-kadang kalau semua di Indonesia kita disaksikan juga oleh BKI gitu ya. BKI ada surveyornya untuk ngasih tanda gitu. Walaupun nggak semuanya, paling tidak yang representatif nanti dikasih tanda sama dia untuk menandakan bahwa plat yang digunakan sesuai. Plat baja yang digunakan itu sesuai ya. Gitu. Shipyard. Plate preparation or surface preparation. Oke, preparasi dari platnya. To the shipyard from a steel plant, it is not ready to be used for construction. Hence, it needs to be prepared for the same. This includes two major processes. Oke, jadi kadang-kadang namanya pelat kalau dari perusahaan pembuatan manufakturnya itu belum tentu dia siap untuk digunakan gitu. Makanya kadang-kadang perlu diluruskan, namanya straightening gitu, didatarkan, diluruskan dan sebagainya. Straightening and Dan berikutnya adalah untuk menghilangkan residual stress atau tegangan sisa.
tegangan sisa. Jadi kadang-kadang memastikan bahwa si bajanya itu benar-benar bebas dari tegangan sisa. Jadi kadang-kadang dia itu walaupun kelihatan baja itu tenang-tenang saja, tapi kadang baja itu ada tegangan di dalamnya yang kita nggak tahu ya. Dia sisa dari perlakuan sebelumnya gitu. Removal of residual stress. The plate obtained by rolling. Oke, ini bisa kelihatan lembarannya. Dia nggak datar banget ya, dia agak bergelombang gitu. Seperti ini. In the steel plant is not completely straight, though it may visually appear to be so. Plates may also be mangled during transit from plant. Oke, kadang-kadang bisa menekuk, bisa rusak, bisa apa gitu platnya selama perjalanan. To shipyard. Hence, the straightening is carried out. Oke, tadi. Ya, ini adalah satu peralatan untuk meluruskan atau straightening dari si platnya tadi ya, yang kita bahas minggu kemarin. The straightening is carried out once the plate reaches the shipyard. Ya, agar dia datar. Dari yang tadi bergelombang, platnya jadi datar seperti ini. Priming and drying. Oke, habis itu The plate priming is sama passed drying. into a chamber in which a primer is sprayed on complete surface. Ya, setelah itu dikasih cat primer gitu ya di sini. Priming protects the steel from Oke, agar platnya terlindung dari korosi atau karat. Ya, di cat primer gitu. corrosion. The primer applied is usually a zinc-rich coating and Biasanya mengandung zinc such biar does not interfere lebih with tahan the of plate. korosi. Plate cutting. Pemotongan pelat. Ini The pemotongan pelat. surface-treated plates are to be cut into desired shapes and size in order to be developed to the Oke, kalau tadi dilihat nih cara motong pelatnya. Ini adalah cara motong pelat dengan di apa plasma ya. Dia pakai plasma dan ada airnya di sini. to be cut into desired shapes and size in order to be developed to the required three-dimensional shape or used as straight plates or other structural components. Oke, habis itu. Plate bending. Setelah itu pelatnya juga harus di bending atau ditekuk ya. Ini alat untuk menekuknya, alatnya besar sekali tadi. Dia bisa untuk menekuk pelat-pelat yang cukup tebal. Dan biasanya kalau sama kayak di Batam gitu, di shipyard, biasanya ada perusahaan-perusahaan pendukungnya juga ya untuk membuat pelat itu biar dibikin tekuk. Ya kadang-kadang kalau kita lihat di kapal kan ada bilga-bilga gitu yang gading-gading ya, gading-gading agak berbentuk melengkung gitu. Nah, itu ada perlu dilengkungkan sendiri. Kadang-kadang shipyard itu tidak ada yang melakukan di mereka sendiri, tapi ada juga disubkonkan ke perusahaan lain yang membengkokkan gitu ya, dibengkokkan agar dia berbentuk busur seperti itu. Lanjut. Multiple curvatures, unless only straight plates are used in the design. It might seem quite easily achievable on a 3D modeling software package. Ya, kalau di desain sih kita mudah aja bikin yang melengkung-melengkung itu. Tapi kalau pada kenyataannya kalau di shipyard ya itu membentuk lengkungan-lengkungan pelat itu susah sampai benar-benar susah banget lah ya. Beda kalau kita kayak di software gitu bikin lengkungan enak gitu ya. Kayak apa pakai Rhino atau pakai 3D Max atau pakai apa itu mudah gitu. Tapi kalau di beneran mau membentuk pelat itu perlu mesin yang benar-benar kuat gitu ya. Bend and develop steel plates and stiffeners to require 3D curvatures in order to make them fit the shape of the hull. Assembly. Oke. Once the plates and frames Habis are itu di assembly atau digabung-gabungin ya, digabungin. in the required shape, they are bended according to the structural drawings prepared by the design department of the ship. Sesuai dengan desainnya ya, seperti yang kalau kalian desain gitu ya. Into blocks, and each block is again divided
Oke, seperti kita tuh kalau semua kita bikin kapal itu nggak langsung besar gitu ya, cuman dia dibagi bagian-bagian. Kita bilang ambil bagi blok-blok gitu. Satu kotak ini satu blok, satu kotak ini satu blok. Jadi nanti satu kotak ini digabungin jadi satu. Gitu. Jadi bikinnya blok tertentu dengan blok tertentu di area tertentu, habis itu baru digabungin di dry dock-nya ya, di dock yang sebelum dia di launching digabungin di sana dulu. Jadi intinya dia bikin bagian kecil-kecil. Mungkin masih ingat kalau anak kecil mainan Lego gitu ya, plastik Lego gitu ya, mainan dari plastik gitu. Nah, itu kurang lebih sama juga Pak. Kalau bikin kapal juga dia dibuat yang kecil-kecil digabungin. Namanya blok ya. Bloknya ini nggak kecil juga sih gitu. into assemblies and sub-assemblies. Digabungkan seperti itu. During the shipbuilding process, each ship block Ini penggabungannya contohnya. the building dock where they are erected with cranes. Erected atau diberdirikan ini. After each erection, welding is carried out on block joints. Habis itu disambungkan satu dengan cara In dilas. alignment are made by use of proper jigs for curved shell panels. By using laser alignment tools, Setelah itu pastikan bahwa satu blok dengan blok lainnya terassembly atau tergabung dengan baik. Dipastikan dengan cara mengukur dengan laser gitu ya, untuk lebih akurat gitu ya. Bisa dengan laser, kalau seumpama peralatan yang nggak pakai laser juga bisa pakai namanya bentuk kayak theodolit gitu ya, kayak teman-teman kalian di geomatika gitu ya, untuk melihat satu di lapangan mereka teman geomatika alat-alat seperti itu juga kadang suka digunakan di kapal untuk memastikan dia lurus atau tidaknya. Kalau yang lebih canggihnya pakai laser gitu ya. Kalau yang sederhananya pakai kayak teman kalian di geomatika pakai namanya theodolit gitu ya, untuk melihat lurus atau tidaknya. use of proper welding techniques that have lower heat input. Oke. Most of the machinery, especially those which are bigger in Ya, size, habis ini pemasangan mesin dan sebagainya. the ship is ready from the outside and is then painted using Setelah itu kapalnya udah jadi, dicat dan sebagainya. anti-fouling paints to reduce hull Oke, dan catnya pakai cat namanya cat anti-fouling. Anti-fouling itu cat yang dia bisa bisa melindungi dari lingkungan ya, memastikan bahwa catnya tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini kayak di laut nanti ya, dia memastikan tidak merusak lingkungan. Ini namanya catnya cat anti-fouling. Dan cat itu juga melindungi dari kita bilang yang menempel di sini ya. Nanti kan dia banyak binatang-binatang laut di situ menempel. Ini dia terbebas dari situ. Namanya anti-fouling. corrosion and resistance. Launching. Ini launching, ini tahap paling mendebarkan dari kapal. Ships on building docks, which are then flooded, and the ship is towed out to the outfit basin by using tugs. But Setelah di launching dia baru process of launching a ship, di finishing dalamnya. methods have become safer and Oke. more proactive in approach and Ya, saya nggak bahas habis sampai selesai, tapi paling tidak itu adalah tahapan-tahapan yang ada di pembuatan kapal. Oke. Sebentar ya. Oke, bisa dipahami untuk sekilas yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya yaitu bagian dari produksi kapal kurang lebih seperti itu ya. Sekarang saya membahas sedikit mengenai safety-nya ya, safety di kapal. Ternyata saya kemarin belum sempat ngobrolin masalah safety, jadi sekarang saatnya kita ngobrolin sedikit mengenai safety di kapal gitu ya. Kita lihat dahulu pengelasan-pengelasan yang ada di kapal ya, sekilas. Saya share dulu. Screen-nya, saya share dulu.
Oke. Di sana bisa kelihatan screen-nya? Bisa terlihat? Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih ya. Saya coba share dulu. Ini contoh pengelasan di Hyundai Welding. Ya, Hyundai Shipbuilding gitu. Hyundai itu nggak bikin mobil aja, cuma dia bikin kapal juga ya. Ini sekilas proses-proses pengelasannya yang ada. Sorry agak lama ini. Sebentar ya, saya ini dulu, saya matikan dulu ya. Yang lain. Oke. Tadi mana? Ini ya. Oke, saya lanjutin ya. Oke, ini adalah proses pengelasan tadi. Ada beberapa jenis tadi ya, sekilas. Tadi ada yang pakai SAW atau pakai mesin otomatis. Ini mengelas di bagian blok-blok yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Biasanya mengelas ini dengan pengelasan FCAW, namanya FCAW. Dia semi otomatis. Atau GMAW ya, GMAW atau FCAW. Tapi seringnya dipakai adalah FCAW. Sini. Terus ini ada juga ngelas dengan di ketinggian menggunakan alat seperti ini gitu ya. Dan ini ngelasnya dia ke atas, sampai ke atas. Ini sepertinya SAW atau GMAW yang udah dimodifikasi. Dia bisa ngelas secara vertikal. Oke, ini di blok yang lain, blok-blok kapal ngelasnya di bagian lantai-lantainya. Bisa kebayang ya, di satu bagian kapal yang pengelasan atau weldernya sangat banyak sekali. Dan memang pengelasan itu sangat-sangat masif digunakan di sini. Oke, ini pengelasan dengan metode semi otomatis. Sepertinya tadi pakai metode GMAW tapi semi otomatis. Kalau ini SMAW, tadi barusan SMAW. Ini ngelas dengan overhead ini. Ngelasnya overhead. Ini di dalam blok dan sebagainya. Ini mengelas di ketinggian seperti itu. Oke. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Oke, saat ini sekarang kita akan coba diskusi dari yang ada tadi ya, dari yang ada. Kita coba diskusi. Ya, kita diskusi ya. Kira-kira, oke, dari yang ada tadi, kira-kira alat safety apa saja sih ya, alat safety apa saja sih yang harus digunakan oleh seorang welder di pengelasan di kapal gitu. Alatnya safety apa saja sih gitu. Oke, silakan kita sambil diskusi ya. Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Kaplas. Kaplas, oke ya. Kaplas. Sepatu safety, Pak. Sepatu safety. Oke. Sarung tangan, Pak. Sarung Berpak. tangan. Apalagi? Berpak. Apa tadi kurang dengar? Apron. Oh, apron ya, pakai apron. Oke. Terus? Airmuff, airplug. Airplug sama pakai. Ya itu mirip dengan yang kalian Sepatu safety. sepatu safety. Oke. Berpak, Pak. Mirip dengan yang kalian gunakan pada saat ini ya di LPL ya dulu ya, las dan pabrikasi logam ya. Oke, terima kasih semuanya sudah sangat menjawab.
Oke, saya bertanya lagi, adakah yang lainnya yang selain dari yang tadi udah apa di dijawab oleh teman-teman kalian yang spesifik kalau cuma di kapal seperti itu? Oh, tadi? Contohnya kalau di ketinggian ada alat safety apa lagi yang harus kita butuhkan? Safety belt kali, Bang. Safety belt-nya ya, atau kalau di ketinggian kayak gitu, kita bisa pakai namanya body harness. Harness ya, kita bilang namanya harness ya. Benar sekali, safety belt. Safety belt-nya itu benar-benar harus yang full body. Full body, jangan yang hanya di perutnya saja ya, tapi dia harus full body. Alat pengamannya gitu, jadi dia namanya full body-nya harus benar-benar baik. Terus kita lihat tadi kalau semua di kapal, tadi kalau ada namanya blok-bloknya ya, blok-blok kapal gitu lihat, ada kamar-kamar kecil segala macam gitu ya. Oke, saya mau bertanya, kadang-kadang suka ada kecelakaan ya, saya contohkan ada kecelakaan kemarin. Sering sekali terjadi, kadang-kadang kita dengar setahun sekali gitu. Ada pengelasan, ada yang mengelas, ternyata pas mengelas dia di ruangan kecil, sempit, gitu ya. Dan di situ ternyata setelah berapa saat ditemukan dia mengalami kecelakaan. Ada yang sampai meninggal gitu ya, ada yang sampai meninggal. Oke, kita bahas gitu. Kira-kira safety apa saja kah kalau semua kita mengelas? Kadang kita namanya di kapal bagian blok tertentu kita ada ruangan-ruangan kecil ya yang kadang-kadang badan itu ngepas badan gitu atau semua dua badan gitu. Mungkin kayak ruangan-ruangan dengan besar masuknya mungkin 40 cm atau 50 cm ya, setengah meter gitu. Dan panjang gitu, kayak lorong-lorong panjang. Bisa kebayang seperti itu ya? Oke, bayangkan kalau semua keadaannya seperti itu, kira-kira safety apa saja kah yang harus kita kita harus biar mengelasnya itu bisa safety gitu. Kita harus melakukan tindakan apa sih gitu. Ayo. Oksigen kali, Pak. Oksigen. Blower, Pak. Oksigen. Oke, ya kadang-kadang di situ pastikan, benar sekali, pastikan bahwa di situ ada aliran udara. Pastikan di situ ada aliran. Ada oksigen mampu ya, Pak. Kalaupun nggak ada oksigen, pastikan di situ udaranya itu mengalir. Pastikan udaranya mengalir. Ya benar sekali tadi, udara itu penting ya. Jadi kalau di lorong tertentu, pastikan di situ ada blower, ada exhaust-nya mengalir. Itu yang pertama, bagus sekali. Oke. Terus kedua, apakah boleh dia mengelas di bagian lorong panjang, dia mengelasnya sendirian? Boleh nggak? Harus ada teman, Pak. Gimana? Boleh, Pak. Harus ada temannya, Pak. Nah, kalau sendirian berisiko banget ya. Iya, Pak. Ya, berisiko. Nah, makanya dalam ini penting sekali namanya mengelas di kapal, terutama di blok-blok tertentu. Dia itu harus ada temennya. Terutama di bagian lorong panjang tertentu. Nah, itu udah standar mau di kapal atau maupun di ngelas-ngelas di bagian tertentu harus jangan sendirian gitu, jangan sendiri. Pastikan di situ ada temannya. Itu dari segi tindakan ya gitu ya. Terus kita lihat kadang-kadang mengelas di situ dia asapnya di ruangan-ruangan kecil ya, ruangan kecil, dan itu ada asapnya yang benar-benar apa ya? Banyak ya, apalagi kalau mengelasnya SMAW. Itu kadang-kadang asapnya di situ-situ aja ya. Kadang-kadang asapnya di ruangan kecil di situ. Gimana caranya biar si weldernya tetap aman? Exhaust, Pak. Iya. Ada fan, Pak. Satu blower, Pak. Cari tempat exhaust. Ya betul. Exhaust, Pak. Nggak ada exhaust, meninggal juga di sini nanti. Ya, penting sekali ya namanya exhaust di sini ya. Aliran udara. Nah, oke, dari situ kita kebayang ya bahwa mengelas di kapal ini ternyata tantangannya jauh lebih berat daripada kita yang sudah pernah belajar ngelas di waktu di LPL ya. Jadi kalau di kapal tuh benar-benar banyak persiapannya. Pastikan bahwa keselamatan itu kan yang paling utama gitu ya. Tapi di sini bahwa keselamatan utama karena kadang-kadang yang dilas itu tinggi, kadang-kadang ruangannya khusus, sempit, panjang gitu. Maka kita harus memastikan keselamatan yang utama, harus ada pencegahan-pencegahan yang harus kita persiapkan gitu ya. Oke, terima kasih bisa ngobrolin di safety-nya. Kira-kira ada yang ini lagi? Safety tambahan lagi yang perlu tambahkan? Ada lagi nggak kira-kira?
Lampu, Pak. Lampu, ya betul sekali. Apalagi di ruangannya gelap ya, lampu. Nah. Terus satu lagi, selain lampu, kalau ngelasnya dengan semi otomatis, itu kabelnya itu berseliweran gitu ya. Pastikan itu bahwa kabel itu benar-benar rapi ya. Beda sama kalau kalian ngelas di lab welding dahulu kan, ngelas di lab welding itu sudah disusun ya. Tapi kalau beneran nanti ngelas di lapangan, coba bayangkan kalau lampunya nggak ada, kabelnya berseliweran gitu kan. Mau jalan susah, habis itu nanti berseliweran, bisa itu arusnya gede, bisa electrical shock gitu ya. Kita bisa terkena tegangan listrik yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih tadi ada yang jawab ada lampunya betul sekali. Penerangannya harus baik. Terus ada lagi tambahan selain itu? Ya memang biasanya kalau kita di blok-blok kapal itu memang harusnya ngegrup ya, ngegrup. Dan jangan pernah di sana melakukan segala sesuatu, menginspeksi atau apa sendirian gitu. Jangan pernah sendirian. Ya tahun kemarin dan 2 tahun yang lalu sempat ada mahasiswa dari saya lupa dari PPNS. Ya dari PPNS. PPNS itu Politeknik Perkapalan di Kalimantan sempat ada yang meninggal pada saat dia magang. Meninggal gara-gara dia mengecek bagian palka masuk ke dalam sendirian. Habis itu di dalam apa yang terjadi? Kekurangan oksigen. Nah, ya nanti kalau semua kalian magang, kalian melakukan pengecekan, jangan pernah melakukan segala sesuatu, mengecek, inspeksi, atau apa gitu sendirian. Pastikan ada teman, pastikan ada yang mengetahui gitu ya. Ini safety yang penting gitu ya, sebelum kita ngobrolin untuk produksi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Kita udah ngobrol tadi masalah pembuatan kapal, masalah safety. Sekarang kita ngobrol sedikit mengenai apa ya? Oke, mengenai lanjutan kemarin, mengenai fit up ya, lanjutan kemarin. Saya share screen dulu. Ini oke, di sana sudah bisa kelihatan? Sudah bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ini insya Allah nanti saya akan share PowerPoint-nya, lanjutannya. Cuman di sini ada dari slide nomor 12 sampai slide nomor 24. Saya akan bahas nggak detail banget lah ya, tapi ini adalah fit up atau preparasi. Jadi gini, sebelum mengelas, itu adalah ada plat-plat tadi, ada pipa-pipa yang harus disiapkan di sini ya. Dan itu untuk memudahkan pengelasan, pastikan ada batasan-batasannya. Sebagai contoh, ini adalah masalah kelurusan ya. Ini kita mau ngelas 2 plat. Plat sebelah kiri dan plat sebelah kanan. Nah, namanya di lapangan itu kadang-kadang namanya 2 plat begitu udah mau dilas, itu nggak selamanya dia datar ya. Nggak selamanya dia biasanya ada sedikit satu ke atas, satu ke bawah. Nah, satu ke atas, satu ke bawah ini ada jarak, kita lihat di sini ada A ya. Kita lihat di sini ada A gitu ya. A ini. Nilai A-nya itu limitnya adalah 3 mili. Nggak boleh lebih dari 3 mili. Jadi nggak boleh naik turunnya, kita bilang kayak high-low. Satu di atas, satu di bawah. Nggak boleh lebih dari 3 mili. Begitu ya. Kalau standarnya dia adalah 0,15 dari tebalnya. Dari tebalnya ini. Oke ya. Atau ada juga yang sampai 0,2 dari tebalnya. Ya, kita contohnya kalau tebalnya 1 cm itu sekitar 10 mili ya. 10 mili. Jadi 0,15-nya adalah maksimumnya dia 1,5 mili. Atau 0,2 dari 10 mili adalah 2 mili. Nah, itu standarnya. Intinya jangan sampai lebih dari 3 mili ini contohnya kalau kita mau ngelas seperti ini. Sebelum dilas, kalau dia bentuknya plat dengan plat seperti ini, nggak boleh lebih dari 3 mili. Lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kadang-kadang ada juga yang ini kelurusan di apa ini kita mau
ngelas dengan las fillet. Kadang-kadang ada sebelah kiri dan sebelah kanan ada beda kayak tadi ya. Ini A-nya juga. Nah, kalian bisa baca lebih detail di sini. Intinya sih hampir sama dengan yang tadi. Kalian bisa baca detail di sini. Intinya dia hampir sama. Limitnya nggak boleh 3 mili. Dan kalau detailnya di sini, lihat dari sini. Gitu ya. Oke, saya nggak akan bahas detail ini seperti apa. Ini cukup banyak ya. Jadi bisa dipelajari pelan-pelan. Tapi intinya gini, bahwa kita itu di sini diminta untuk tidak hafal. Jadi saya tidak meminta kalian untuk hafal, tapi gimana kalian bisa pelan-pelan membacanya. Pelan-pelan membacanya. Oke, sebagai contoh ini pipa dengan pipa. Ini pipa dengan pipa, semua mau disambung gitu ya. Ini nggak boleh lebih dari semua 8 mili. Gitu ya. Terus lanjut. Ini kalau ada stiffenernya, nah ini ada terus ada bracket, ada stiffener segala macam. Nah, ini ada aturannya. Nah, kalian bisa lihat detail di sini, ada cukup banyak. Saya nggak akan bahas lebih banyak. Oke, dari slide nomor 13 sampai nomor 17. Bisa lihat detailnya di sini ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kalau tadi sambungan lasnya adalah yang apa? Pelat dengan pelat itu ada coakannya. Sekarang pelat dengan pelat yang kayak gini, square butt kayak gini ya, square butt seperti ini. Ini gapnya, gapnya itu 3 mili gitu. T-nya kurang dari 5 mili contohnya gitu. Terus kalau semua mau bentuk single bevel, ini ada aturan-aturannya, bisa dilihat sini ada gapnya, ada root face-nya, ada sudutnya, mau dibikin seperti apa, nah, ini ada aturan-aturannya. Bisa dilihat detail seperti itu. Ini juga untuk sambungan-sambungan yang lain. Ini kalau ini ada bevel atau coakan ya, coak di atas dan coak di bawah. Sudutnya biasanya 50-70 derajat, ini juga sama. Tapi normalnya kalau di ini kadang-kadang sampai 45. Ini unik juga 50-70 ya. Oke, terus berikutnya kalau ada double bevel atas bawah seperti ini. Ini sudutnya 50-70 derajat. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Bisa lihat untuk ini jenis-jenis sambungan dari preparasi dari pengelasan yang ada. Oke, bisa dilihat di situ ya. Saya nggak bahas detail di sini, cuman bisa dilihat pelan-pelan saja dan banyak. Oke, banyak. Oke. Nah, sekarang apa ya? Nah, ini contohnya jarak antara ini ada sambungan pengelasan, yang satu di atas vertikal, satu lagi di bawah. Nah, dia harus ada jaraknya. Ini boleh lebih besar dari 0, artinya boleh dempet ya kalau ini. Tapi sekarang kalau kita lihat antara butt weld sama fillet weld. Jadi yang sebelah kiri ini ada sambungan, ini butt weld. Yang sebelah kanan di sini ini adalah yang ini, oke. Yang sebelah kiri ini adalah butt weld, yang sebelah kanan adalah fillet weld. Ini harus ada jaraknya. Jaraknya lebih besar dari 10 mili. Atau dari 1 cm. Nggak boleh berdekatan ya. Nggak boleh berdekatan. Ini contoh-contohnya. Jadi nggak boleh berdekatan. 10 mili itu sekitar 1 cm. Jadi ya harus ada lebih dari 1 cm gitu jaraknya. Terus kalau seumpama di antara butt weld dengan butt weld gitu ada sambungan seperti ini. Oke, ini adalah limitnya adalah 150 mili limitnya. Oke, sekitar 15 cm ya gitu. Oke, dan sebagainya. Kalian bisa lihat batasan-batasan yang ada di situ, detail. Bisa lihat di sini. Insya Allah ini akan saya share di learning. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan buat semuanya. Silakan kalau mau bertanya, kita sambil ini. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Jadi intinya bahwa untuk tema hari ini
tadi sudah ngobrolin untuk masalah pembuatan kapal, prosedurnya itu seperti apa gitu ya. Nanti kalian bisa lihat kalau semua mau lihat di YouTube kembali. Insya Allah saya share linknya di YouTube. Terus kalau terkait dengan safety, kita udah bahas tadi, safety yang diperlukan itu apa saja gitu ya. Terus yang ketiga adalah lanjutan yang kemarin, kita ngobrolin masalah fit-up. Fit-up itu adalah persiapan ya, persiapan sebelum dilas. Persiapan sebelum dilas itu seperti apa saja. Dan kalau udah dilas, lasnya itu seperti apa saja, ya itu ada dibahas di tadi, namanya standarnya IX dari repair shipbuilding atau untuk repairing dari shipbuilding. Seperti itu ya. Saya juga nggak ngobrolin detail di sini, mohon maaf. Karena kebetulan saya udah ngajar dari tadi jam 7 lebih ya. Jadi suara saya udah mulai agak-agak hilang gitu. Mohon maaf gitu ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita boleh bahas di chatnya ya. Oh ya, saya mohon maaf kemarin saya belum sempat bikin kuis. Nanti kalau udah bikin kuis saya akan upload akan infokan di grup gitu ya. Nanti kalau udah bikin kuis saya infokan di grup. Oke Pak, aman tuh Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Jelas Pak, paling nanti baca-baca materi aja dulu. Oke, ya. Kalau gitu saya cukupkan sampai di sini ya semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.